Pengacara Hotma Sitompul meninggal dunia di usia 68 tahun. Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi bercerai setelah 6 tahun menikah. Trump kembali naikkan tarif impor Cina menjadi 245%. Jorge Martin berpotensi absen panjang dari MotoGP 2025. 11 JPO di Jakarta perlu perbaikan. Hai Okezoners, malam ini Okezone akan mengulas 5 berita terhangat sepanjang Kamis 17 April 2025. Pengacara kondang Hotma Sitompul meninggal dunia di usia 68 tahun. Pengacara Hotma Sitompul menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat pada 16 April 2025 pukul 11.14 waktu Indonesia Barat. Sebelum meninggal dunia, Hotma dikabarkan sempat dirawat intensif di ICU RSCM karena komplikasi penyakit yang belum dijelaskan detail oleh pihak keluarga. Pada Rabu malam, Desiree Tarigan yang merupakan mantan istri mendiang terlihat melayat ke rumah duka yang terletak di kawasan Antasari, Jakarta Selatan. Dia datang ditemani Bams, sang putra beserta sahabatnya Rita Amelia yang juga mertua Raffi Ahmad. Setelah melayat, Desiree dan Bams tampak meninggalkan rumah duka tanpa kata. Filipus Sitepu, juru bicara keluarga Hotma Sitompul mengatakan, jenazah mendiang akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang pada 19 April 2025. Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi bercerai. Baim Wong dan model cantik Paula Verhoeven resmi mengakhiri pernikahan 6 tahun mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 16 April 2025. Selain mengabulkan permohonan talak cerai sang aktor, majelis hakim juga menetapkan bahwa Paula terbukti berselingkuh dengan pria berinisial NS yang juga sahabat dekat Baim. Karena terbukti berselingkuh, maka tuntutan Paula atas nafkah Ida sebesar 200 juta per bulan dan nafkah Madiah selama mereka pisah rumah senilai 800 juta secara otomatis gugur. Pengadilan Agama Jakarta Selatan hanya mengabulkan tuntutan nafkah mutah sang model senilai 1 miliar. Lalu bagaimana soal hak asuh atas dua anak mereka yang selama ini menjadi sorotan? Suryana, Humas PA Jaksel mengatakan, Baim Wong dan Paula Verhoeven sepakat untuk join custody alias mengasuh bersama dua anak laki-laki mereka. Trump naikkan lagi tarif impor China menjadi 245%. Perang tarif Amerika Serikat versus China semakin memanas. Terbaru, Gedung Putih mengumumkan tarif impor terbaru China yang bisa mencapai 245%. Tarif baru tersebut merupakan balasan dari keputusan China menaikkan tarif barang impor dari Amerika Serikat ke angka 125% pada 11 April silam. Gedung Putih menyatakan ada 75 negara yang telah menghubungi Amerika Serikat untuk membahas kesepakatan perdagangan baru, salah satunya adalah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diketahui terbang ke Amerika Serikat pada 15 April malam untuk menegosiasi tarif impor 32% yang dipatok Trump untuk Indonesia. Dari pertemuan itu, menurut Airlangga, pihaknya menargetkan tarif impor Indonesia bisa diturunkan. Namun, dia tidak menyebut target besaran penurunan tarif impor yang diinginkan Presiden Prabowo. Jorge Martin berpotensi absen panjang dari MotoGP 2025. Jorge Martin berpotensi absen dari MotoGP 2025 hingga 3 bulan ke depan setelah mengalami kecelakaan parah dalam balapan di sirkuit Lusail, Qatar pada 14 April 2025. Insiden itu terjadi di lap ke-14 di mana Jorge berada tepat di depan Fabio Di Giannantonio. Namun, karena melaju agak melebar saat keluar dari tikungan 12, bagian depan motornya kehilangan kendali dan terjatuh. Setelah terjatuh, roda depan motor Ducati Fabio Di Giannantonio menghantam punggung Jorge Martin. Akibatnya,
pembalap Aprilia Racing tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Umum Hamad di Doha, Qatar. Tim medis menyatakan Jorge Martin mengalami patah 11 tulang rusuk di mana 8 diantaranya di bagian belakang dan sisanya di rusuk samping. Dia juga didiagnosa mengalami pneumotoraks alias kolaps paru-paru sebagian. Dengan kondisi itu, maka Jorge harus menjalani perawatan di Qatar sebelum pulang ke negara asalnya. Dalam keadaan normal, pasien pengidap pneumotoraks baru bisa terbang antara 1-3 minggu. 11 JPO di Jakarta perlu diperbaiki. Jembatan penyeberangan orang atau JPO halte Transjakarta Jelambar, Jakarta Barat sempat viral di media sosial. Hal ini karena alas plat besi pada tangga menghilang dan hanya menyisakan rangka besi. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait JPO bolong di Jelambar tersebut. Tak hanya di Jelambar, Heru mengaku Dinas Bina Marga DKI Jakarta juga sudah memperbaiki kondisi JPO di Kampung Bandan yang juga mengalami nasib serupa. Tak hanya 2 JPO tersebut, pemerintah Provinsi Jakarta mencatat ada 11 JPO yang mengalami kerusakan dan perlu diperbaiki. Perbaikan terhadap belasan JPO itu sudah dimasukkan dalam program pemeliharaan tahun anggaran 2025. Nah, itu tadi 5 berita terhangat yang bisa Anda baca selengkapnya di okezone.com. Lengkap, cepat beritanya. Bye Okezoners!